Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok alkohol akan menjelaskan tentang urgensi ilmu menurut Al-Quran dan Hadis. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Revalina Octavia, NIM 221020801. Di sini saya akan menjelaskan itu apa pengertian ilmu Al-Quran dan Hadis. Nah, menurut pendapat penulis, ilmu adalah suatu pengetahuan yang berguna untuk mengubah diri atau kepribadian seseorang lebih baik lagi, dan suatu upaya untuk menggiring manusia menjadi seseorang yang berwawasan yang luas. Selanjutnya, pengertian Al-Quran menurut pendapat penulis adalah suatu kitab pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga aturannya yang ada di dalamnya bisa diterapkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir itu pengertian dari hadis menurut pendapat penulis di sini adalah setiap perkataan, perbuatan, dan tingkah laku ataupun ketetapan-ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian itu dikumpulkan oleh para ulama yang kita ketahui sampai sekarang ini. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian ilmu Al-Quran dan Hadis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Esa Wulan Artika, NIM 2210208004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya ilmu menurut Al-Quran. Ada banyak keutamaan ilmu dalam Islam menurut Al-Quran. Salah satunya yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Di sini dijelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang mempunyai ilmu. Adapun beberapa keutamaan dalam Islam menurut Al-Quran, di antaranya yang pertama yaitu orang berilmu akan diangkat derajatnya. Penjelasan tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai ilmu maka ia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan tersebut terdapat dalam Quran surat Fatir ayat 28. Kemudian yang ketiga, orang yang mempunyai ilmu, maka ia akan diberi kebaikan di dunia maupun di akhirat. Penjelasan tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Fitriani, NIM 2210208007. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pentingnya menuntut ilmu dalam Al-Hadis. Anjuran menuntut ilmu dalam Al-Hadis. 1. Menuntut ilmu adalah kewajiban seseorang. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Dan menuntut ilmu itu adalah fardu ain. 2. Rasa hormat kepada sesama menjadi salah satu bentuk pendidikan. Belajarlah kamu dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baik terhadap seseorang yang telah mengajarkanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Perkenalkan, saya Richa Putri Amelia dengan NIM 2210208011. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ilmu Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan.
penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan akan membentuk pribadi yang mulia. Adapun beberapa penerapannya, yang pertama yaitu gemar membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis saat sibuk ataupun senggang. Membaca Al-Quran setiap hari sangatlah penting dan perlu untuk dilakukan, karena hal ini merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW dalam menjalankan agama Islam. Yang kedua yaitu sekuat tenaga konsisten untuk menjalankan ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu membiasakan berpikir rasional dan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.